Blue Lock episode ke-10 dibuka dengan sebuah penjelasan singkat dari Jinpachi Eko mengenai sebuah fenomena unik yang terjadi di lapangan kepada sebagian besar pemain dari tim Z. Mulai dari Bachira, Chigiri, dan juga Kunigami. Di mana pada momen ini Jinpachi menyampaikan bahwa semua hal itu disebut dengan awakening, alias bangkitnya kekuatan atau potensi terpendam yang ada di dalam diri para pemainnya. Mendengar semua hal itu, Anri yang ada di samping Jinpachi pun seketika nampak bingung dan langsung menyimpulkan bahwa awakening adalah sebuah fenomena munculnya kekuatan superpower seperti karakter di dalam game. Namun nampaknya Jinpachi seketika langsung marah serta menyanggah semua perkataan dari Anri dan menganggap bahwa semua hal yang diucapkan oleh Anri mengenai kekuatan superpower adalah sebuah fantasi alias hanyalah hayalan belaka. Karena faktanya, awakening adalah sebuah hal nyata yang bisa dibangkitkan oleh semua orang atau semua atlet yang ada di dunia nyata melalui sebuah proses belajar yang cukup panjang dan juga pengalaman dari kesalahan ataupun keberhasilan yang selama ini telah mereka lakukan. Atau sederhananya, awakening adalah sebuah momen ketika kita berhasil mengetahui siapakah jati diri kita sebenarnya dan apa kekuatan besar serta keunggulan yang bisa kita manfaatkan. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit babak kedua berhasil dibunyikan, Raichi pun lagi-lagi melakukan penjagaan yang sangat ketat kepada Reo, serta tidak membiarkan Reo bebas memberikan umpan kemanapun dia inginkan. Melihat hal itu tentu saja Reo menjadi kesal. Hingga pada akhirnya dia pun menjadi kehilangan kesabaran dan tanpa banyak basa-basi langsung melontarkan satu pukulan mautnya tepat ke arah leher Raichi. Hingga membuat Raichi langsung tumbang dan Reo pun mendapatkan satu kartu kuning pertamanya dalam kompetisi Blue Lock ini. Nah, di momen itulah kebangkitan atau awakening ketiga dari para pemain Blue Lock kembali dipertontonkan kepada kita semua. Di mana pada panel ini, Chigiri yang sudah sadar dengan batas kemampuannya dan juga batas kemampuan dari Zantetsuken sekali lagi malah berani menantang Zantetsu untuk mengadu kecepatan berlarinya dalam duel 1 lawan 1. Simpelnya, Zantetsu adalah seorang pelari cepat dalam jarak pendek yang lebih unggul dalam hal kecepatan dalam 3 detik pertama. Sedangkan Chigiri adalah pelari cepat jarak jauh, yang artinya speed lari awal dari Chigiri sedikit lebih lambat dari Zantetsu. Jadi jika mereka berlari dalam jarak yang cukup jauh, maka Chigiri lah yang lebih cepat dan juga lebih unggul daripada Zantetsuken. Semua hal tersebut bisa kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan panel berikut, di mana Chigiri pada akhirnya berhasil melampaui batasan yang ada di dalam dirinya sendiri dan mampu berlari jauh lebih cepat daripada biasanya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil melewati penjagaan ketat dari Zantetsu sebelum melesatkan satu tembakan geledeknya tepat ke arah gawang TV demi menciptakan gol yang ketiga sekaligus gol untuk menyamakan kedudukan mereka. Semua tekanan dari tim Z pun pada akhirnya berhasil menyadarkan Nagi dan juga Reo bahwa di dalam sisa waktu pertandingan ini yang hanya tinggal 15 menit lagi, tim Z benar-benar menguasai jalannya pertandingan dari babak kedua ini. Di satu sisi kecepatan dari Zantetsu berhasil dikalahkan oleh Chigiri. Kemudian di sisi lain, Nagi pun mendapatkan penjagaan ekstra rapat dari Igarashi dan juga ketiga back lainnya. Begitu pula dengan Mikage Reo yang sampai saat ini masih belum mampu melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Raichi kepadanya. Menyadari Reo yang sudah mulai kehabisan akal, tiba-tiba saja semangat dari Nagi pun kembali terbakar. Dan dengan cepat dia pun langsung berteriak kepada Reo untuk memberikan umpan kepadanya, serta meminta Reo untuk menyerahkan sisa pertarungan ini kepada dirinya. Pada panel selanjutnya, dia pun dengan cepat langsung memainkan sebuah sepak bola cantik yang sama seperti Bachira, di mana kali ini Nagi berniat untuk melewati semua orang yang ada di tim Z secara langsung dengan dibantu oleh Zantetsu yang ada di sayap kanan. Singkat cerita, setelah berhasil melewati beberapa orang pemain bertahan dari tim Z, Nagi pun dengan cepat langsung memberikan umpan kepada Zantetsu dan di saat yang bersamaan kembali berlari menuju ke area kotak penalti untuk menyambut umpan lambung yang akan segera diberikan oleh Zantetsu kepadanya. Walaupun di momen ini sebagian besar pemain bertahan dari tim Z sudah berhasil mengejar Nagi ke area kotak penalti, tapi sayangnya semua hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari Nagi yang luar biasa hebat. Hingga pada akhirnya, dengan indah Nagi pun kembali melompat ke udara dan menunjukkan teknik tendangan berputar lagi kepada kita semua melalui sudut sempit di dekat mistar gawang. Akibatnya, gol pun kembali berhasil diciptakan oleh Nagi dan skor pun kembali berubah menjadi 4-3 untuk keunggulan bagi tim V. Melihat aksi permainan hebat dari Nagi, seketika semua orang yang ada di dalam arena pertandingan ini pun nampak sangat terkejut, baik itu dari kubu lawan ataupun dari kubu kawan. Apalagi faktanya ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Nagi mau berusaha lebih keras untuk menciptakan golnya sendiri. Karena selama ini Nagi biasanya hanya menunggu dan mengandalkan semua umpan lambung dari Reo saja. Meskipun kali ini keadaan kembali berbalik dan nasib dari tim Z sedang berada di ujung tanduk, namun nampaknya tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Bahkan di satu momen yang sama ini, Raichi pun kembali berteriak kepada semua orang yang ada di lapangan.
Woi kalian, jangan pernah berpikir untuk memilih bermain aman dan merubah formasi kita lagi. Karena semua hal yang kalian lakukan sudah sangat bagus. Oleh karena itu, cepatlah lakukan serangan lagi dan cetaklah 1 gol lagi. Tidak hanya itu, dengan penuh emosi Raichi pun kembali melanjutkan semua ucapannya. Demi kalian aku sudah rela membuang harga diriku sebagai seorang striker. Dan rela menjadikan diriku sendiri sebagai seorang pemain bertahan. Jadi kalau kalian sampai tetap kalah, maka akulah orang yang akan menghajar kalian semua satu persatu. Mendengar ceramah singkat dari Raichi, seketika jiwa bertarung dari para pemain tim Z pun kembali terbakar. Dan mereka pun kali ini sudah siap untuk melanjutkan pertandingannya lagi. Di mana mulai dari sini bentuk awak kening dari Isagi-lah yang akan diperlihatkan kepada kita semua melalui beberapa potongan panel manga berikut. Singkat cerita, kekuatan spesial yang dimiliki oleh Isagi adalah Space Awareness atau kepekaan terhadap semua kejadian yang ada di dalam lapangan pertandingan ini. Dengan kata lain, Isagi memiliki vision atau penglihatan yang sangat luas dan mampu memprediksi semua hal yang akan terjadi di masa depan melalui pergerakan para pemainnya. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kekuatan tersebut, Isagi pun sekali lagi mencoba untuk menciptakan permainan dan mengatur aliran bola sesuai dengan apa yang dia inginkan melalui beberapa rentetan kejadian berikut. Pertama, Isagi berhasil memprediksi bahwa Chigiri tidak akan bisa melewati Zantetsu yang pada saat itu dibantu oleh Nagi. Hingga Isagi pun memutuskan untuk memotong jalur bola dari Chigiri dan langsung mengopernya kepada Gagamaru yang saat itu berada pada posisi bebas tanpa satu pun orang yang menjaganya. Walaupun di momen ini Gagamaru kembali gagal mencetak gol karena bola yang ditembakkan kembali membentur tiang gawang, namun Isagi ternyata berhasil memprediksi langkah yang selanjutnya, yaitu dengan mengandalkan power serta kecepatan dari Kunigami yang pada saat itu sudah berada di area gawang lawan dan bersiap untuk menyambut satu bola liar dari hasil tendangan Gagamaru. Hingga akhirnya di momen ini gol pun kembali diciptakan oleh Kunigami dan skor pun kembali berubah menjadi seimbang lagi. Nah, setelah menyadari bahwa semua prediksinya kali ini berhasil menjadi kenyataan, Isagi pun seketika langsung merubah pola berpikirnya. Intinya, jika selama ini Isagi menggunakan visionnya untuk menciptakan sebuah peluang dan memberikan umpan kepada teman-temannya yang lain supaya mereka bisa mencetak gol, maka kali ini dia akan melakukan kebalikannya, yaitu Isagi akan menggunakan visionnya untuk mengendalikan jalannya permainan dengan cara memanfaatkan kemampuan dari semua teman-temannya yang lain, supaya Isagi sendirilah yang pada akhirnya bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Atau di dalam terjemahan aslinya bunyinya seperti ini, I will use this power to make my own goal. Tapi sayangnya di momen itu bukan hanya Isagi sajalah yang telah berevolusi, karena di satu panel yang sama ini Nagi pun juga mengalami hal yang serupa. Di mana tepat setelah kick off dilakukan, Nagi pun lagi-lagi langsung berlari seorang diri ke arah gawang tim Z dengan niat untuk mencetak gol kemenangan di 1 menit terakhir ini. Beruntung pada panel berikutnya, Kwon yang sejak awal babak pertama hanya diam saja, tiba-tiba saja langsung melompat ke arah Nagi dan menahan tubuh Nagi dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya. Akibatnya Nagi pun seketika langsung jatuh dan Kwon pun mendapatkan kartu merah atas perbuatan yang baru saja dia lakukan. Melihat hal itu, tentu saja semua orang pemain dari tim Z menjadi semakin bingung dan juga bertanya-tanya mengenai apa alasan dari Kwon melakukan hal tersebut. Sampai pada panel berikutnya, Kwon pun dengan tegas langsung berkata bahwa dirinya sangat tersentuh setelah melihat perjuangan dari semua orang anggota tim Z. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk melakukan semua hal itu hanya demi memberi tim Z sebuah kesempatan untuk menang. Walaupun pada akhirnya Kwon pun harus diusir dari lapangan dan terancam tidak lolos ke babak selanjutnya. Mendengar semua jawaban dari Kwon, semangat juang dari tim Z pun lagi-lagi kembali membara. Begitu pula dengan tim V, di mana kali ini ketiga orang petarung terkuat dari tim V sudah siap mencurahkan semua tenaga mereka untuk menciptakan 1 gol kemenangan terakhir. Intinya semua rentetan serangan beruntun dari tim V pun dimulai dari sini. Pertama, Reo melancarkan 1 tendangan menukiknya melalui free kick tepat ke arah sudut gawang dari tim Z. Walaupun pada akhirnya Iemon berhasil menggagalkan tendangan tersebut dan menepis bola itu ke arah berlawanan. Kemudian yang kedua dari Zantetsu, di mana pada momen selanjutnya dia pun langsung berlari dengan cepat untuk menyambut bola liar yang terpental serta langsung menendangnya sekuat tenaga ke arah gawang tim Z lagi. Namun lagi-lagi percobaan kedua ini pun berhasil digagalkan oleh Raichi dengan menggunakan teknik sliding tackle-nya hingga membuat bola itu pun kembali terpental menjauhi area gawang tim Z. Dan terakhir serangan yang ketiga dilakukan oleh Nagi. Tepat setelah bola terpental dari kaki Zantetsu, Nagi pun berhasil mengambil bola liar itu dan bersiap untuk menembakkan bolanya ke arah gawang tim Z dengan sekuat tenaganya. Melihat hal itu, Iemon, Igarashi dan juga Raichi pun kembali memasang badan mereka untuk membuat tembok pertahanan demi menghentikan tendangan Super Nagi. Tapi ternyata kali ini Nagi pun berhasil menipu mereka,
dan malah menendang bola tersebut dengan pelan melewati tembok pertahanan yang dibuat oleh tim Z. Beruntung pada momen ini, Gagamaru berhasil mundur jauh ke area pertahanan dan langsung melompat dengan cepat untuk menahan tendangan lambung dari Nagi. Nah, mulai dari sinilah skenario serangan balik yang diatur oleh Isagi mulai dilancarkan oleh para striker utama dari tim Z, yaitu Chigiri, Kunigami, dan juga Bachira. Singkat cerita, setelah berhasil melewati beberapa orang pemain tim V, mulai dari Reo, Zantetsu, dan juga Nagi, Bachira pun dengan cepat langsung memberikan sebuah umpan lambung lagi kepada Isagi, yang kali ini sudah bersiap untuk menyambut umpan itu dengan menggunakan tendangan kaki kanannya secara langsung, tanpa berusaha untuk menghentikan bola tersebut lebih dulu, atau istilah sepak bolanya adalah direct shoot. Alhasil tendangan finishing dari Isagi ini pun berhasil merobek jala dari gawang lawan, dan skor pun kembali berubah menjadi 4-3. Hingga di saat yang bersamaan, peluit tanda berakhir babak kedua pun langsung dibunyikan, dan tim Z pun akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Wow, menarik banget tuh kan? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.